Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang mengambil faedah dari risalah Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam perkara istiqamah, risalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu ta'ala. Pembahasan yang sangat kita butuhkan berkait dengan upaya kita untuk mengenal hakikat istiqamah dan bagaimana kita mewujudkan sikap istiqamah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita kemarin bahwa kaidah yang pertama, al-istiqamatu minatun ilahiyatun wa ibatun rabbaniyatun. Bahwasanya istiqamah itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya total mutlak yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Karena al-khair kulluhu biyadillah. Kebaikan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga termasuk di antara istiqamah, hati bisa istiqamah atau sikap kita bisa istiqamah, itu semata-mata adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hendaknya kita betul-betul memiliki kejujuran dalam bersandar dan berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan sikap istiqamah itu kepada diri kita. Bagaimana kita merengek, bagaimana kita betul-betul bersimpuh di hadapan Allah, meminta istiqamah, karena istiqamah ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah, yaitu hakikatul istiqamah. Hakikat istiqamah adalah luzumul manhajil qawim wasiratil mustaqim. Hakikat istiqamah itu ketika seorang dia senantiasa luzum, melazimi terus-menerus lengket, itu senantiasa di atas manhaj yang lurus, senantiasa di atas manhaj yang lurus dan di atas siratal mustaqim. Sehingga itu ringkas atau hakikat orang dikatakan istiqamah apabila dia betul-betul berjalan di atas jalan yang lurus, dia terus melaziminya. Artinya melaziminya itu ya selalu ada di situ, selalu di jalan yang lurus, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, tidak meloncat, tidak keluar dari rel siratal mustaqim. Yang dikatakan orang istiqamah itu adalah begitu, terus menerus di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah Islam, siratal mustaqim adalah Islam. Sehingga akidahnya istiqamah, ibadahnya istiqamah, akhlaknya istiqamah, dan secara keseluruhan, secara umum seluruh agama dia adalah istiqamah. Ini orang dikatakan istiqamah. Istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas ini agamanya, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas dakwah yang hak, istiqamah di atas ini jalan yang lurus. Ini adalah hakikat istiqamah. Dan mari kita ikuti pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamah bil wuquf ala. Kita dalam mengenal hakikat istiqamah ini dengan
berhenti pada nukilan-nukilan yang barokah. Itu nukilan dari para sahabat tabi'in. Ini para pengikut para sahabat yang mengikuti dengan cara yang baik dalam menjelaskan makna dan hakikat istiqomah. Dan itulah diantara manhajus salaf, di mana berusaha untuk memahami ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti bimbingan para salaf. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan karena kewajiban untuk mengikuti para sahabat itu adalah sebuah tuntutan kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan pada kita. Telah kita bahas insyaallah dalam pembahasan wajibnya kita bermanhaj salaf, wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sebagaimana di antaranya dalam pembahasan Situl Durar yang mengikuti pemahaman para sahabat bukan sekedar itu ijtihadnya para ulama, tetapi mengtutur rekomendasi Allah, rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat adalah generasi terbaik yang disepakati umat ini bahwa sahabat adalah generasi terbaik, generasi yang paling tepat dalam memahami Islam, generasi yang paling tepat dalam mengamalkan Islam, generasi yang langsung dicetak dengan ini tangan Nabi SAW, ibaratnya ciptakan tangan Nabi, pendidikan langsung diasuh oleh Nabi, sehingga mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Dan tentu yang paling selamat dalam beragama ini, yang paling faham tentang agama dan paling tepat dalam mengamalkan agama. Oleh karena itulah para ulama kita mengatakan tentang para salaf itu aslam, a'lam, dan ahkam. Salaf itu aslam, paling selamat, dan a'lam, paling faham tentang agama, dan ahkam, paling bijak. Yang paling selamat tentu yang paling tahu ilmunya dan paling tepat dalam beramal, itulah bijak. Yang sebagian orang akan menggiring kepada sebuah pemikiran memang salaf itu adalah aslam, tapi kita adalah a'lam dan ahkam. Oh, nggak bisa. Yang aslam adalah yang a'lam dan ahkam. Yang paling selamat itu yang paling, yaitu paling tahu ilmunya dan paling tepat amalnya. Dan itu ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak mengikuti para sahabat Nabi diancam oleh Allah Ta'ala dengan ancaman dilemparkan ke jahanam dan kesesatan. Orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam beragama ini, dia pasti sesat. Pasti sesat. Kadar kesesatannya seberapa, ya ini sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari bimbingan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena mengikuti para sahabat adalah sebuah keharusan dengan nas perintah dari Allah dan nas perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita betul-betul mengikuti ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan demikian telah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi dan kewajiban kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi dalam beragama ini, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam beragama secara umum. Maka ketika menjelaskan sesuatu dengan menukil nukilan-nukilan dari para sahabat ini berkah, nukilan yang barakah, karena menukilkan agama dari generasi terbaiknya dalam agama ini. Kemudian di antara yang beliau bawakan dari nukilan para salaf adalah
perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat laki-laki pertama kali yang masuk Islam, laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam, dan telah berkorban dengan pengorbanan yang sangat memuaskan Nabi, hartanya maupun persahabatannya, dan beliau menjadi khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin, dan umat ini sepakat manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali Syiah Rafidhah laknatullah alaih, yang ajarannya adalah justru melontarkan laknat kepada manusia terbaik dari umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Keduanya sahabat terbaik, dari sahabat Nabi, dijamin ahlul jannah, keutamanya sangat nyata. Tetapi orang Syiah Rafidhah al-mal'unin, orang yang mereka terlaknat, justru mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, menganggap Aisyah itu pezina, dan semisalnya. Apa di antara perkataan Abu Bakar Siddiq dalam tafsirnya tentang firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Apa perkataan Abu Bakar Siddiq? Pendapat beliau, humul ladzina lam yusriku billahi syai'an, orang yang mereka mengucapkan Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Siapa itu yang istiqamah itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Apa kaitannya antara ucapan Abu Bakar As-Siddiq dengan istiqamah? Istiqamah itu adalah mereka menyekutukan Allah sama sekali. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawakan istiqamah, pengertian istiqamah dari akarnya. Dari akarnya. Di mana istiqamah itu tidak akan pernah ada ini bersihnya dari kesyirikan dan bentuk apapun. Semakin tahu seseorang itu bersih dari syirik, syirkun akbar atau syirkun asghar, maka semakin lenceng jalannya akan itu berasal dari syirik dan percaya. Hati yang tidak mengagungkan Allah SWT. Karena kesyirikan urusan. Sehingga orang yang mereka ingin betul-betul memiliki sikap istiqamah yang lurus, yang lenceng, dan tidak belok-belok, maka mesti dia harus betul-betul, yaitu berusaha untuk mewujudkan kemurnian tauhid. Karena tauhid itu hasilnya adalah pengagungan terhadap Allah SWT. Karena dia mengenal kesempurnaan Allah Ta'ala. Dengan mengenalnya dia terhadap kesempurnaan Allah Ta'ala, akan menghasilkan rasa pengagungan. Semakin sempurna tauhid, semakin sempurna pengagungan. Semakin sempurna pengagungan, semakin betul-betul tidak maksiat. Semakin dia mewujudkan perintah sesempurna-sempurna mungkin, dan dia akan menghindarkan maksiat sekecil mungkin. Sehingga orang semakin sempurna tauhid itu semakin lencang, semakin lurus. Oleh karena itulah, di antara kunci perkataan Nabiullah Nuh kepada kaumnya yang membangkang, membandel, menghina, melecehkan dakwah Nabiullah Nuh. Apa kata Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kalian memang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Berawal dari berkurang, berani sikap ketundukannya, dan semakin sempurna, semakin kurang ajar terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran agama Allah Ta'ala.
Maka di sini ketika Abu Bakar Siddiq mengartikan tsumastaqam, yaitu humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an, sangat pas, sangat tepat. Beliau mengambil istiqomah dari akarnya. Akar istiqomah itu adalah mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan sama sekali. Menyekutukan Allah baik dalam syirkun akbar atau syirkun akbar, mungkinlah ini membuat orang itu bengkok. Yang membuat orang itu bengkok, tidak istiqomah, tidak lurus. Kemudian waruya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a hadhil ayah alal minbar, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu faqala lam yaruhu rawaghana tha'lab. Umar bin Khattab ketika membaca ayat tadi, ini innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau mengatakan lam yaruhu rawaghana tha'lab. Dia tidak lari dengan larinya musang. Larinya musang itu ya intinya pokoknya nggak lurus, belok-belok atau meloncat-meloncat. Tidak, yang menunjukkan gambaran tidak lurus, tidak istiqamah, tidak sehat, tidak lencang. Atau sebagian di atas raungan serigala. Yang ini semuanya penjelasan tentang ini tidak lencangnya seorang, tidak istiqamahnya seorang, tidak lurusnya seorang di atas siratal mustaqim. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang makna firman Allah tsumma istaqamu, kata Ibnu Abbas, ala syahadati an la ilaha illallah, yaitu istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah, sama dengan ungkapan Abu Bakar Siddiq, yaitu tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini adalah tegak di atas sikap tauhid, karena barang siapa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar membersihkan dari kesyirikan, itulah yang akan menjadikan faktor penentu orang itu istiqamah selurus-lurusnya. Istiqamah selurus-lurusnya. Demikian pula ini perkataan yang lain-lainnya, Anas, Mujahid, Al-Aswad bin Hilal, Zaid bin Aslam, As-Suddi, Ikrimah, yang lain-lainnya. Maksudnya istiqamah itu yaitu istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah, di atas syahadat tauhid. Karena kalau sampai orang itu sempurna tauhidnya, akan sempurna sikap kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Dia akan lencang terus lurus. Kemudian juga dari Ibnu Abbas pula, beliau mengatakan bahwasanya tsumma istaqamu, ini istaqamu ala ada'i faraid. Istaqamu ala ada'i faraidih. Mereka lurus istiqamah, ini tetap konsisten dalam menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban. Kewajiban bertauhid, kewajiban bersunnah, kewajiban beribadah, kewajiban ini semua kewajiban dia tunaikan dengan istiqamah, lurus lencang. Dia tidak tinggalkan kewajiban, maka dia sempurnakan penunaikan kewajiban. Orang yang mereka menunaikan kewajiban-kewajiban, dan untuk kewajiban terbesar kepada Allah adalah tauhid, maka dia akan betul-betul memperhatikan pula amal-amal ini penyempurnanya. Wa Nabil Aliyah qala, dari Abu Aliyah beliau mengatakan, summa akhlasu lahuddin wal amal. Istiqamah adalah mereka mengikhlaskan agama mereka dan amal mereka. Karena ikhlas itu adalah ini pangkal sikap lurus. Orang yang tidak ikhlas itu pasti tidak istiqamah, pasti bengkok. Faktor istiqamah yang terbesar adalah keikhlasan. Orang yang mereka memurnikan penghambaan kepada Allah Ta'ala itu akan awet. Orang yang tidak mengikhlaskan sebuah amal tidak pernah akan awet.
dia kelihatan rajin ngaji, tapi tersimpan niat yang tidak ikhlas, umurnya akan seumur jagung. Kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya udah selesai. Kalau belum mendapatkan apa yang dia inginkan, akan bosan, karena dia tidak segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Berapa banyak orang mereka datang ke majelis taklim, tapi tujuannya itu untuk ngincer aja, untuk bisa menjadikan majelis taklim itu wasilah mencari akhwat, bahkan bisa menipu para akhwat. Adalah lelaki soleh, duduk di majelisnya ustadz itu, kalau perlu selfie dengan ustadznya, sehingga bisa dia meyakinkan, yaitu orang-orang itu untuk bisa dia raih atau dia jadi korban-korbannya. Itu berkaitan dengan pengikhlasan niat. Semua yang tidak diikhlaskan tidak akan awet. Semua amal yang tidak diikhlaskan tidak akan awet. Maka dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan, maka nalilah abqa. Semua yang dilakukan akan kekal, akan langgeng. Dakwah itu kalau dilakukan karena Allah, insya Allah akan langgeng. Mau dibayar, nggak dibayar, dakwah itu adalah kewajiban dia, sehingga tetap terus dakwah. Suasana yang apapun tetap akan dia dakwah. Ini adalah orang mereka berdakwah karena Allah SWT. Sehingga dia berangkatnya dakwah itu, ini melakukan amal semata-mata karena Allah SWT. Akan awet. Orang yang mereka belajar agama ikhlas akan awet belajarnya itu. Orang yang mereka itu dakwanya itu hanya untuk mencari masa, itu akan sesaat mendapatkan masa, berarti ya itu yang dia tuju. Dia tidak mendapatkan masa, ya udah dia bubar, bosan. Karena yang dicari adalah itu. Coba kalau yang dicari adalah apa yang di sisi Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah terkecewakan. Karena orang yang mereka itu mencari apa yang di sisi Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau dia itu mencari apa yang di sisi makhluk, dia pasti akan kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa. Akan mengecewakan. Maka orang yang ikhlas itu akan awet dalam segala-galanya, dalam segala perkaranya. Di sini, maka salaf kita mengatakan bahwa istiqamah adalah akhlasul din wal amal. Itu mengikhlaskan agama dan amal semata-mata teruntuk Allah SWT. Ini akan membuat dia istiqamah. Imam Qatadah, beliau mengatakan, summa istaqamu, kalimat summa istaqamu ala ta'atillah. Yaitu istiqamah di dalam mentaati Allah SWT. Ini nukilan-nukilan para salaf yang beliau nukilkan. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau diantaranya mengatakan, setelah menyebutkan menyebutkan berbagai macam akwal, perkataan, pendapat-pendapat para ulama itu, Ibn Rajab mengatakan begini, dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, belum memberikan takrif tentang istiqamah dengan perkataannya, wal istiqamatu hiya suluqus siratil mustaqim wa waddinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan wa yashmalu dhalika fi'lat ta'at kulliha adh-dhahirah wal batinah wa tarkal manhiyat kulliha kadhalik adh-dhahirah wal batinah fasarat hadir wasiyah jami'atan li khisalid din kulliha. Kata Ibn Rajab, beliau mengatakan istiqamah itu adalah sulukus siratal mustaqim. Ini perilaku selalu menempuh jalan yang lurus. Perilaku lurus menempuh selalu siratal mustaqim.
terus dia tempuh jalannya itu sampai tempat tujuan, maka dia betul dikatakan istiqomah. Perilaku dia berjalan menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang tegak, agama yang qayyim, agama yang lurus, yang tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri, sehingga lurus, lenceng. Siratal mustaqim, lenceng, jalan yang lurus, yang lenceng. Tidak ada penyimpangan-penyimpangannya itu. Maka orang yang mereka betul melaksanakan agama Allah, dia akan lenceng selenceng-lencengnya itu. Wa yashmalu dzalik, dan mencakup makna ini adalah fi'lat ta'at kuliah, melaksanakan ketaatan, segala macam bentuk ketaatan yang Allah perintahkan. Dan istiqamah itu zahirah wal batinah, menyangkut perilaku zahir dan perilaku batin. Kalau hanya istiqamah zahirnya, batinnya tidak istiqamah, dia tidak istiqamah. Bahkan sangat berbahaya itu orang yang hatinya tidak istiqamah. Tidak istiqamah hatinya itu. Karena ini menentukan. Sehingga istiqamah itu tidak sekedar kelihatan jenggotnya, tidak ada kelihatan celana yang congkrang. Tapi istiqamah itu, ini orang yang mereka betul-betul zahiran wa batinan senantiasa di atas siratal mustaqim. Di atas petunjuk, bimbingan, syariat, ajaran yang lurus. Itu dikatakan istiqamah. Kalau hanya istiqamah zahirnya saja, dia akan bisa bahkan menjadi munafik. Orang munafik. Orang munafik kelihatan zahirnya itu muslim, tapi batin mereka busuk. Batin mereka bengkok. Sehingga kalimat ini, istiqamah ini meliputi seluruh perbuatan ketaatan yang zahir maupun yang batin, dan meninggalkan kemungkaran seluruhnya. Fasarat hadil wasiyah jami'atan li hisaliddin kulliha. Sehingga jadilah wasiat untuk istiqamah ini mencakup keseluruhan cabang-cabang agama semuanya. Sehingga istiqamah itu dalam seluruh perkara istiqamah. Dan dianggap yang paling besar sampai yang dianggap paling kecil dalam agama ini. Istiqamah. Dia lurus terus. Tidak bela-bela. Kemudian Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, wa hadhil ma'ani kulluha mutaqaribatun wa yufassiru ba'dha ba'dhan. Seluruh makna ini, seluruh makna istiqamah ini yang ditampilkan oleh para ulama, dari perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perkataan Ibnu Abbas, perkataan ini ulama yang lainnya lagi. Semua perkataan salaf tadi yang berbeda-beda itu mutaqaribatun, sesungguhnya adalah saling berdekatan. Sangat berdekatan. Istiqamah, ya wujudnya itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah secara keseluruhan, meninggalkan larangan Allah secara keseluruhan. Ini adalah istiqamah. Sehingga semua penjelasan para ulama tentang istiqamah itu adalah yufassiru ba'dha ba'dhan, saling mentafsirkan satu yang lainnya. Sungguhnya maju ke dekat-dekat. Kalau Abu Bakar As-Siddiq tadi, istiqamah itu mereka yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kalau Ibnu Abbas, istiqamah itu istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah. Kalau Umar bin Khattab ini ibaratnya berjalan tuh bukan seperti berjalan mengsang-mengseng intinya gitu. Tidak lurus. Semuanya berdekatan. Saling menjelaskan. Li'annal istiqamah minal kalimat al-jami'ah allati tasmauluddin kullaha. Karena sungguhnya istiqamah itu adalah minal kalimatil jami'ah. Jadi kalimat-kalimat yang merangkum, ya ini merangkum keseluruhan cakupan agama. Sehingga istiqamah itu dari yang bagian ajaran agama yang terbesar sampai yang sekecil-kecilnya,
orang yang mereka tetap lurus terus di atas jalan yang lurus, itu yang dikatakan istiqamah. Istiqamah ini kalimat yang mencakup keseluruhan daripada ini ajaran agama. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim itu salah seorang di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada Ibnu Katsir, Imam Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sehingga ini ada orang-orang besar semuanya. Seandainya nama Syekhul Islam tidak dikenal kecuali melalui muridnya, ini cukup untuk mengenal tentang kebesaran dan kemuliaan Syekhul Islam. Al-Imam Ibnu Katsir pakar tafsir, Al-Imam Adz-Dzahabi pakar tarikh, Al-Imam Ibnu Qayyim ini banyak buku-buku yang berbagai macam pembicaraan tentang akidah dan juga tentang raqaiq, akhlak, tazkiyatun nufus. Al-Imamiyatun akhidatun bi majami'iddin wa yal qiyam baina yadayillah ala haqiqatis sidqi wal wafa' bil ahdi. Kata Al-Imam Al-Qayyim beliau mengatakan fal istiqamatu, maka yang dikatakan dengan istiqamah itu adalah kalimat yang jami'ah, kalimat yang mencakup, kalimat yang jami' yang mencakup kesemuanya itu. Akhidatun bimajami'iddin, yang mencakup keseluruhan daripada cabang-cabang agama. Dari yang dianggap paling besar, paling menentukan, sampai yang dianggap paling remeh dalam urusan agama, ini semuanya ini tercakup dalam kalimat istiqamah. Sehingga ada orang yang tidak istiqamah lisannya, tidak istiqamah pikirannya, tidak istiqamah telinganya, tidak istiqamah ini macam-macamnya. Istiqamah itu kalimat yang mencakup keseluruhan istiqamah dalam segala bidang. Ini pembicaraan tentang agama ini. Wa yal qiyam baina yadayillah ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil ahdi. Itu tegak di hadapan Allah Ta'ala dengan hakikat kejujuran dan pemenuhan janji, sehingga betul-betul dia orang yang jujur dan tidak menyelisih janji. Istiqamah itu akan yaitu sikap lurus seperti itu, sikap lurus, tegak lurus di hadapan Allah, berkaitan dengan mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, itu adalah bab yang yaitu 3, al-aslu tsalits, yaitu pokok yang ketiga, bahwa istiqamah ini hakikatnya adalah bagaimana seorang dia melazimi terus shiratal mustaqim zahiran wa batinan. Melazimi mulazamah itu artinya itu lengket terus, nguntit terus, itu dia mulazamah, mengitari terus. Orang yang dikatakan itu istiqamah di atas agama, atau dikatakan istiqamah orang yang mereka lurus, melazimi terus shiratal mustaqim, sehingga dia tidak belok ke kanan kiri, dia lurus terus, tidak menyimpang di atas jalan yang lurus tadi. Bab yang keempat yang kita gabungkan sini, al-asl rabi, al-qaidatul yang ketiga, al-qaidatul tsalitsah, kaidah yang ketiga adalah aslul istiqamah, istiqamatul qalbi. Akar istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Sehingga kalau kita bicara istiqamah, itu rajanya, pokoknya, yang menentukannya adalah hati istiqamah, yang lain istiqamah. Hati tidak istiqamah, yang lainnya nggak istiqamah. Karena hati itu menentukan, raja. Dibawakan riwayat dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Hati seorang hamba, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sampai hatinya istiqamah. Karena sumbernya iman memang dalam hati. Iman itu di hati. Kalau hati iman itu nancep di hati dan hati itu istiqamah, maka iman itu akan istiqamah.
Kalau iman itu dikatakan meliputi ucapan lisan, kemudian amalan anggota badan, dan keyakinan dalam hati, maka hati yang betul istiqamah, hati yang nancep kuat, hati yang lurus, itu akan membuat lisannya lurus, telinganya lurus, matanya lurus, dia anggota badannya lurus, sehingga betul mereka orang yang betul lurus di atas agama Allah Ta'ala. Dan itu penentunya adalah hati manusia. Fa aslul istiqamah istiqamatul qalbi, fal qalbu idza salaha wastaqama tabi'ahu al badanum. Istiqamah, pokok istiqamah, akarnya istiqamah adalah istiqamahnya hati. Kalau hati itu bagus, maka badan ini akan mengikuti hati. Berkata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fa aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid. Pokok atau akar istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Kalau hati itu di atas tauhid yang sempurna, akan lenceng tuh, semua anggota badan itu akan lenceng, nggak ada yang belok-belok, nggak ada. Karena ini adalah kepalanya. Semua itu kalau kepalanya, penentunya, komandannya, jenderalnya itu betul-betul lurus, bagus, ini anak buahnya akan bagus, akan lurus. Tapi kalau kepalanya itu yaitu nggak karuan, ikhlas, kemudian pimpinannya ikhlas, dia tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa, dia tidak istiqomah, dia tidak tegar, yang lainnya ambiar. Yang lainnya akan ambiar. Karena ini pengikatnya ini. Ini penentunya. Kepalanya. Kama fassara Abu Bakar As-Siddiq wa ghairuhu. Sebagaimana ditafsirkan dari tafsir Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, seperti yang tadi yang telah kita baca, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang mereka mengatakan Rabb kami Allah dan mereka istiqamah, bi annahum lam yatafitu ila ghairi. Jadi mereka tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tegak di atas tauhidnya. Dan kalau mereka itu istiqamah di atas tauhidnya, hati tegak istiqamah di atas tauhid, yang lainnya semuanya akan ke arah itu, sehingga betul-betul akan lurus. Fama tastaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyati wa ijlali wa mahabati wa mahabbati wa iradati wa rajai wa du'ai wa tawakkuli alaihi wal i'rad amma siwa istaqamat al jawarihu kulluha ala ta'ati fa innal qalba huwa malikul a'dha wa ya junuduh fa istaqamal malik istaqamat junuduhu war ra'ayah. Ketika hati itu istiqamah, kapan saja hati itu istiqamah dalam mengenal Allah, sehingga tergambar keagungan Allah karena pengenalan dia tentang Allah melalui namanya, melalui sifatnya, melalui bentangan alam semesta yang Allah jadikan sebagai ayat pengenalan Allah tentang dirinya. Tatkala hati itu dia istiqamah, yaitu di atas rasa takutnya kepada Allah, sehingga rasa takut itu terus ada dalam hatinya. Rasa takutnya itu utuh, dia tidak kelong-kelong, dia bahkan naik semakin kuat. Istiqamah, terus ada rasa takutnya. Demikian pula ketika hati itu wa ijlali, yaitu istiqamah dalam mengagungkan Allah, wa mahabbati dan dalam mencintai Allah, wa iradati dan dalam istiqamah kendak-kendaknya menuju Allah Ta'ala, wa rajai dan harapannya kepada Allah Ta'ala, wa du'ai dan doanya kepada Allah Ta'ala, wa tawakkul alaih dan tawakalnya kepada Allah Ta'ala, wal i'rad amma siwa dan berpalingnya dari selain Allah Ta'ala. Kalau hati itu istiqamah seperti itu, istiqamah dalam rasa takutnya, dalam pengagungannya, dalam kecintaannya, dalam keinginannya meraih keutamaan di Allah Ta'ala, dalam doa, ungkapan-ungkapannya, dalam tawakalnya, dan istiqamah dalam berpalingnya dari selain Allah Ta'ala, anggota badan semuanya akan ikut istiqamah. Semuanya akan taat sebagaimana taatnya hati manusia. Karena hati itu adalah raja.
Kalau sungguhnya itu adalah raja bagi anggota badannya. Anggota badannya adalah junuduh, ini pasukannya. Kapan saja raja itu memberikan instruksi, maka dan dia istiqomah, maka anggota badannya, pasukannya, rakyatnya akan istiqomah. Sehingga raja ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Kalau Anda punya pimpinan atau pemimpin yang mencela-menceli, punya pemimpin yang nggak genah, nggak memiliki jiwa kepemimpinan, ya yang bawahnya akan ikut seperti itu. Karena bawahan itu akan lihat atasannya, akan lihat yang di atasnya itu. Wafi sahihain An-Nu'man bin Bashir, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wiyal qalbu. Ketahuilah sungguhnya jasad manusia itu, dalam jasad manusia ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, akan baik seluruh jasad. Akan apabila sekerat daging itu rusak, akan rusak seluruh jasad. Ala wiyal qalbu. Ketahuilah sekerat daging itu adalah hati manusia. Berkata Al-Imam Al-Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan begini, walamma kana al-qalbu li hadhil a'dha kal malik al-mutasarrif. Kalau hati kedudukannya bagi anggota badan itu seperti raja yang memerintah, yang mengatur. Hati itu kayak raja yang mengatur, yaitu mengatur al-junud, ini mengatur pasukan-pasukannya itu, allati tasduru kullu an amri, yang semua gerakan pasukannya itu bersumber dari perintah sang raja. Fima sya'a, ini wa yasta'miluha fima sya'a, dan anggota badan itu akan yaitu melakukan apapun yang diperintahkan oleh sang raja sesuai apa yang dikehendakinya, dan para prajurit akan dipekerjakan sang raja sesuai dengan kehendaknya. Fakulluha tahta ubudiyati wa qahri, seluruh anggota badan itu di bawah kendali kekuasaan ini sang raja. Wa taqtasibu minhu al-istiqamah wa sayd, kemudian istiqamahnya, lurusnya dan menyimpangnya itu sangat bergantung kepada ini lurus dan menyimpangnya hati. Wa tatba'uha fima yaqiduhu min asmi aw yahulluhu, dan dia akan mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi ikatan hati atau yang diudari oleh hati. Seluruh anggota badan intinya adalah pengikut yang siap untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan raja, sehingga kondisi bawahan itu sangat tergantung ini atasannya. Maka sebagaimana dalam sabda Nabi yang telah kita sebutkan tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, ala wa yal qalbu wa huwa malikuha wa ya munaffid lima ya'muruha bi. Hati ini adalah rajanya. Kemudian hati ini dia akan memerintahkan, sedangkan anggota badan dia siap untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh hatinya atau sang raja itu. Al-qabilatu lima yatiha min hidayati wa yastaqimu la syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdi wa niyati wa huwa mas'ulun wa wal mas'ulu anha kulliha. Hati rajanya dan anggota badan itu adalah siap untuk melaksanakan perintah sang raja. Kemudian dia siap untuk menerima perintah apapun yang diperintahkan dan diarahkan oleh sang raja. Tidak akan lurus amal-amal seorang sehingga bersumber dari yaitu kehendak dan niatnya sang raja. Dan hati ini adalah al-mas'ulu an hakuliha, yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Artinya bahwasanya sumber pokok kendali ada di hati manusia. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah kondisi yaumul qiyamah. Harta manusia sebanyak apapun telah tidak berguna. Walaupun harta manusia itu sebesar sepenuh bumi, bahkan walaupun bumi berubah menjadi emas milik dia sendiri untuk menebus kesusahan dari kiamat, tidak akan bisa, tidak bermanfaat lagi. Demikian pula anak-anak, keluarga, famili, bahkan tidak sekedar mereka tidak bermanfaat lagi, bahkan saatnya bisa ingin jadikan tumbal untuk menebus kesulitannya. Semua yang dimiliki manusia perkara aset dunianya ketika menghadap Allah dan dia tidak mendapatkan keputusan baik, maka semua aset dunia tidak bisa dipakai untuk menebus kesulitan yang dia dapati di hari itu. Yang bermanfaat tinggal orang yang mereka datang keluar dengan hati yang selamat. Yang kata Ibnu Qayyim, hati yang selamat itu selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, ini kelalaian, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Hati yang selamat dari lima hal ini, dia adalah hati yang selamat. Selamat dari syirik, bid'ah, ghaflah, kemudian syahwat, dan syubhat. Ini hati yang selamat. Hati inilah yang betul akan hati seperti inilah yang betul akan bermanfaat bagi pemiliknya itu. Karena hati seperti ini akan menggerakkan seketika hidupnya untuk senantiasa betul-betul menjadi hamba yang taat, yang lurus, yang bertauhid, yang menjauhkan segala penyimpangan-penyimpangan. Dan di antara doa Nabi adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang selamat. Inilah kaidah yang ketiga. Sehingga kalau kita ingin istiqamah, yang paling pertama yang betul diusahakan, diperhatikan itu adalah hatinya. Maka perhatian para salaf kepada hatinya jauh melampaui perhatiannya kepada zahirnya. Karena orang yang betul-betul hatinya, zahirnya itu semuanya itu terkendali bagus, karena semuanya mengikuti kepada perintah yang di hati manusia. Orang mukmin orang lebih memakmurkan hatinya dibandingkan dengan zahirnya. Orang munafik lebih memakmurkan zahirnya dibandingkan dengan batinnya. Karena asalnya orang munafik itu tidak punya perhatian kepada hati, karena hati merupakan pusat pandangan Allah Ta'ala. Kenapa orang mukmin itu sangat perhatian dengan hati? Karena hati merupakan pusat pandangan Allah Ta'ala. Sehingga mana yang menjadi pusat pandangan itulah yang betul-betul dipoles-poles. Kenapa manusia itu yang paling sangat diperhatikan memolesnya itu wajah manusia? Ya karena wajah manusia itu adalah pusat pandangan manusia. Orang ke salon itu ya pertama kali pikirannya adalah menyalonkan wajah. Nggak ada menyalonkan tungka atau dengkul, nggak ada. Karena yang menjadi pusat perhatian manusia adalah wajah. Nah, seorang mukmin begitu. Karena yang menjadi pusat perhatian Allah itu adalah hati manusia, maka seorang mukmin dia betul-betul akan memoles hatinya, memperbagus hatinya, karena hati ini juga merupakan penentu atas semua amal manusia. Hatinya bagus, amalnya bagus. Hatinya buruk, rusak, amalnya pasti akan rusak, amalnya akan buruk. Sekalian itu yang kita sampaikan, yang kaidah kedua dan ketiga. Kaidah yang pertama adalah berkaitan dengan bahwa istiqomah itu semata-mata karunia Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk senantiasa menyandarkan dan meminta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, istiqomah itu hakikat istiqomah adalah terus melazimi shiratal mustaqim, sehingga tidak belok-belok ke sana kemari, lurus terus, lenceng terus. Kalau sempat kepleset itu kembali lagi. Kemudian yang ketiga, kaidah istiqomah adalah hati itu penentu istiqomah. Sehingga kalau ingin betul-betul memiliki istiqomah dalam kehidupannya, itu hendaknya betul-betul mereka memperhatikan hatinya. Demikian, kita tunggu dulu. Semoga manfaat. Ada pertanyaan? Bismillah. Pertanyaan pertama, Ustaz mau bertanya, rekomendasi film sejarah Islam yang baik itu apa ya? Syukran. Nggak tahu kalau film, karena film itu para ulama juga justru mengharamkan film-film itu karena penuh dengan sandiwara. Seandainya umpamanya Anda menjadi pelaku Abu Jahal, pelaku Abu Lahab,
kemudian mencaci maki Nabi, setelah itu mati Anda, belum sempat tahu mati pas action mencaci maki Nabi, padahal nggak boleh. Ini action istihza, action mengolok-olok, action merendahkan itu walaupun main-main. Maka para ulama mengharamkan ini film-film yang ada itu. Kalau ingin baca sejarah ya buku atau kisah yang disebutkan para ulama. Adapun film-film itu semua sandiwara kepalsuan. Kadang-kadang malah pelakunya orang kafir lagi, yaitu menjadi bintang film ini membintangi tokoh Islam. Orang kafir tapi membintangi tokoh ini Islam. Wallahu a'lam. Saya nggak punya referensi tentang film karena nggak tahu. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah ada adab berdakwah secara langsung terhadap seseorang? Syukran. Dakwah penuh dengan adab, sangat banyak adabnya itu. Di antara ini dakwah itu berkaitan dengan pelaku dakwah yang mesti dia miliki. Dia harus berilmu tentang apa yang akan dia dakwakan itu tentang Islam. Karena bagaimana dia akan berdakwah, sementara dia tidak berilmu tentang ini apa yang akan dia dakwahkan. Yang kedua, dia harus memiliki kesiapan, kesabaran, karena dalam dakwah itu akan didapatkan banyak masalah-masalah yang muncul dan tidak mengenakan. Yang ketiga, berdakwah itu mesti dia berhias dengan akhlakul karimah. Beta mengaji dengan berdakwah para salaf.